warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu, hari ini kami bertiga, saya sendiri, Pak Rahmat Saleh, Sarjana Pendidikan, kemudian ada Pak Danarwini Permana, Sarjana Pendidikan, dan ada Ibu Martiva Wenti Irianita, Sarjana Pendidikan, akan melaksanakan tugas akhir kami, yaitu rencana tindak lanjut mengenai sosialisasi perencanaan pembelajaran PJOK berbasis proyek bersama Kombel Berilmu SMP Negeri 4 Pringsewu. Dalam kegiatan proyek ini kami memiliki judul Satu Hati, Sehat, Bersatu, dan Bahagia melalui Pembelajaran Kasti. Ya, latar belakang kegiatan ini yaitu berdasarkan hasil polling melalui wawancara dan Google Form yang sudah dikirimkan kepada peserta didik, bahwa antusias pembelajaran kasti dan sepak bola memiliki nilai yang sangat besar. Kemudian melalui survei, peserta didik memilih pembelajaran kasti sebagai materi yang sangat disukai. Dengan mempertimbangkan pilihan suara dan kepemimpinan peserta didik, maka kami akan membuat program pembelajaran PJOK yang memuat materi kasti, kemudian akan bekerja sama dengan pengurus OSIS untuk dapat mengagendakannya dalam bentuk pertandingan kasti dalam kegiatan kelas meeting semester ganjil. Kemudian tujuan program menggunakan olahraga permainan kasti sebagai pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan fisik, sikap sosial, dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Adapun tujuan khusus dari program ini yaitu memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang SEM atau Sport Education Model dan melaksanakan permainan kasti dengan aturan yang dimodifikasi agar mudah dipahami dalam konteks pendidikan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan, dan sportivitas dalam diri peserta didik. Adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menerapkan tugas dasar mereka dalam kegiatan SEM, olahraga permainan kasti, secara kreatif dan kerjasama yang aktif. Kemudian langkah aksinya ada mengadakan sesi diskusi tentang program SEM permainan kasti dan membantu peserta didik dalam berbagi peran dalam kegiatan SEM. Kemudian capaian kedua, peserta didik dapat bekerja sama dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas serta tanggung jawab. Langkah aksinya mengadakan pertandingan permainan kasti antar kelas dan melakukan refleksi setelah kegiatan SEM permainan kasti. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Martiva. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada target peserta. Pesertanya itu adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan jumlah 792 orang, usia 13 sampai 15 tahun. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, yaitu ada guru PJOK sebagai fasilitator, kemudian ada wali kelas, itu membantu dalam memotivasi dan mendokumentasikan kegiatan. Kemudian pengaturan program, ruang yang digunakan, kita menggunakan lapangan sekolah, kemudian waktunya,
dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu pertama untuk persiapan dan perencanaan proyek, minggu kedua riset dan pengumpulan informasi, minggu ketiga dan keempat eksperimen dan latihan bermain, minggu kelima produksi produk dan dokumentasi, dan minggu keenam presentasi dan publikasi. Kapasitas yang dimiliki sekolah itu sumber daya yang dimiliki yaitu ada lapangan sekolah, ada alat permainan, guru PJOK, komunitas belajar, kemudian pemanfaatan asetnya yang dimanfaatkan adalah lapangan sekolah yang digunakan dalam aktivitas fisik, sesi pertandingan yang memerlukan lapangan luas. Kemudian guru yang memfasilitasi peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian ada orang tua yang memberikan dukungan moral kepada peserta didik, ada lingkungan yang bersih, kemudian ada yang terakhir adalah dana BOS, itu yang digunakan untuk memberikan apresiasi kepada para pemenang. Rencana evaluasi, ini lini masa evaluasi. Awal program itu menilai pengetahuan dan keterampilan dasar peserta didik tentang olahraga permainan kasti. Kemudian tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Kemudian akhir program itu refleksi individu dan kelompok serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Sumber datanya itu adalah peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah kegiatan SEM. Kemudian guru itu melalui pengamatan selama kegiatan dan dalam sesi diskusi. Kemudian teknik pengambilan datanya itu dengan observasi langsung selama kegiatan, kemudian refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, dan survei keterlibatan peserta didik melalui Google Forms setelah kegiatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Danarwidi Permana. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang tantangan dan solusi. Tantangan pertama, kesulitan peserta didik dalam memahami kegiatan SEM dan aturan permainan kasti. Di sini ada solusi, biasanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan menyederhanakan aturan permainan kasti. Tantangan kedua, peserta didik terutama perempuan masih merasa takut bermain permainan kasti. Solusinya melakukan pembelajaran dan latihan berupa permainan yang membuat peserta didik lebih percaya diri dan berani. Di tantangan yang ketiga, biasanya terjadi karena keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang terdalam. Jadi solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir sesi kegiatan dan memberikan peserta didik kesempatan untuk berbagi pengalaman. Penutup, pembelajaran meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Di UPT SMP Negeri 4 Pringsewu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan kesempatan kepada mereka untuk aktif berpartisipasi dan pengembangan kreativitas. Jadi di sini SEM itu nanti berbagi peran. Jadi setiap peserta didik bisa menjadi tim kesehatan, bisa menjadi pemain, bisa menjadi supporter, bahkan juga bisa menjadi tim yang hubungannya dengan peningkatan ekonomi seperti berjualan. Mungkin hanya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik atau tanggapan, dipersilakan. Ada umpan balik, Bu? Ini saat ini Bu, tujuannya kita semua berfokus kepada peserta didik. Jadi bukan hanya guru sentris, tapi sekarang kesulitan-kesulitan apa yang dirasakan oleh peserta didik ya kita harus
membantu dan melengkapinya. Jadi tujuan dari pembelajaran PJOK salah satunya adalah memberikan pemahaman, bukan menjadikan siswa itu menjadi seorang atlet, tapi memberikan pemahaman bahwasanya ini loh, untuk olahraga di luar kesempatannya seperti ini. Jadi setelah lulus mereka paham tentang arti olahraga yang sesungguhnya. Ya, betul. Izin Pak Rahmat, Bu Eva dan Mas Dana menyimak tadi. Ini sebuah karya yang luar biasa, salah satu inisiasi dari guru-guru hebat, di mana Bapak Ibu sudah mendesain sebuah kegiatan yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik, di mana pendidikan itu orientasinya adalah melayani peserta didik. Tadi melihat latar belakang, Pak Rahmat mengatakan bahwa hasil dari survei ya, sebagian besar menginginkan atau futsal dan bola kasti itu menjadi idola. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak memberikan futsal dan bola kasti sebagai sesuatu yang akan Bapak terapkan di sini melalui PJBL, tapi di situ kalau ada sebagian besar berarti ada sebagian kecil. Bagaimana desain Bapak untuk melayani yang sebagian kecilnya tidak? Gitu. Mungkin ini belum tergambar dengan jelas untuk kasus yang begini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi memang benar di sini kita memulai survei terlebih dahulu. Survei dilaksanakan atau dilakukan untuk melihat. Jadi di sekolah, khususnya di tingkat menengah SMP ini kan memang kita ada beberapa materi permainan. Ada olahraga individu, ada olahraga permainan. Memang setiap anak mempunyai keinginan atau kegemaran yang berbeda-beda. Tapi di sini kita mencoba. Karena apa? Karena kita menggunakan bola kasti yang tujuannya apa? Setiap anak pasti bisa untuk melempar tangkap, karena dari kasti ini dari SD sudah diajarkan supaya kita melihat aktifnya terlebih dahulu. Dan sebenarnya bukan hanya kasti, arah kita ke depannya setelah anak melakukan sen ini, anak-anak akan memahami bahwa setiap olahraga itu memang sebenarnya bagus. Jadi tidak hanya melihat dari olahraga permainannya saja. Jadi nanti kalau di sini kita sudah berbagi peran, ada yang bermain, ada yang sudah menjadi supporter. Ingat ya Ibu, supporter yang paham, bukan supporter yang hanya gila saja. Kadang kan ada supporter yang memang senang dengan klub, tapi mereka tidak tahu peraturan. Di sini kita akan mengajarkan. Jadi supporter itu harus cerdas, harus tahu peraturan, bahwasanya olahraga ini tidak seperti kejadian di Pasuruan ya. Supporter sepak bola yang begitu banyak meninggal karena mereka tidak tahu edukasi tentang olahraga yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan kita awal seperti ini, dengan kegiatan diseminasi ini, kedepannya siswa-siswi ke depan bisa memahami tentang pentingnya olahraga, baik dari olahraga permainan atau olahraga individu. Dan di sini kita mencoba untuk yang kasti. Dan untuk yang tadi ditanyakan sama Ibu Leni, untuk yang masih bagian kecil, di sini Bu, makanya kenapa kita pakai yang kecil bukan berarti disisihkan, kita mengajak dengan cara langsung sen ini, sport education model. Jadi nanti yang kecil ini akan melihat juga dengan yang sebagian besar ini. Jadi mereka akan memahami dan mudah-mudahan nanti tidak ada lagi kecil besar lagi. Jadi setiap olahraga sama. Oh, di kasti seperti ini permainannya, peraturannya. Oh, di sepak bola seperti ini permainannya, peraturannya. Oh, di atletik seperti ini. Jadi tidak ada lagi belum melek olahraga dari tingkat pelajar, bahkan kita sasarannya sampai ke masyarakat. Dan di sini juga di PKG ini, jadi harapannya nanti siswa-siswi saat pulang ke rumah bisa memberikan ilmu yang didapat dari sekolah. Jadi bukan hanya dari guru saja, nanti harapannya siswa setelah belajar bisa memberikan pemahaman tentang olahraga yang baik. Demikian, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tanya boleh Pak? Boleh, tanya enggak apa-apa. Terima kasih, tapi sebelumnya mohon maaf kalau tidak nyambung ya Pak. Tapi siapa tahu memang bisa bermanfaat. Saya ingin bertanya, ini murni bertanya Pak, karena kan tadi saya sempat
education model. Salah satunya itulah keunggulan dari penelitian itu. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Sementara selama ini kita tahu bahwa kurikulum kita ini memang semuanya berpusat pada siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini memang spesial dari yang lain, berbeda begitu, Pak? Untuk khusus sport education model, siapa tahu bisa diterapkan, saya ganti dengan language education model, siapa tahu bisa, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sunami atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa dibantu dijawab ya Bu Tifa atau Pak Danar. Saya akan mencoba menjawab Bu. Sport education model ini adalah pembelajaran yang memberikan kepada siswa bentuk realistis dari sebuah kegiatan. Contoh seperti sepak bola, kita mengadakan real pertandingan sepak bola. Nah, itu seperti itu sport education model. Dan uniknya di sport education model ini kita berbagi peran Bu. Jadi menyambung dengan pertanyaan Bu Leni tadi, sebagian kecilnya kemana? Nah di sini ya. Jadi yang bisa, karena kita mengangkatnya kasti, 12 orang, 6 putra 6 putri disiapkan untuk menjadi pemain atau atlet. Nanti ada 2 orang menjadi pelatih. Kemudian nanti ada 2 orang dari perwakilan kelas disiapkan untuk menjadi wasit. Kemudian ada 4 orang menjadi tim medis. Nanti sisanya mereka bisa menjadi supporter. Jadi semuanya berbagi peran. Jadi tidak ada yang diam, semuanya berbagi peran. Jadi nanti ketika di akhir ada refleksi apa yang sudah dilaksanakan. Apa peran dari supporter? Apakah mendukung permainan atau tidak? Apa fungsi wasit? Apakah mendukung permainan atau tidak? Apa fungsi medis? Mendukung atau tidak? Pelatih apa fungsinya? Nah, nanti mereka merefleksi kegiatan. Bu Tifa, mungkin jawaban kami seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya. Mungkin kalau yang sport education model ini bawaan dari PJOK ya Bu ya. Kalau masalah language education model mungkin nanti. Oh iya. Jadi kegiatan PKG ini memang bukan berarti PJOK itu dispesialkan. Sebentar lagi juga pasti nanti ada dari materi dari mata lain untuk sama kegiatan seperti ini. Iya. Sedikit aja Ibu, ini dimulainya PKG ini karena ada bahasa kok tujuan PJOK ini untuk apa? Ya awalnya kan biar siswa bugar, tapi kok ternyata siswa tidak bugar. Jadi diadakanlah seperti ini. Ternyata bugarnya itu kami sebagai guru PJOK hanya promosi saja. Nah, kemungkinan ada bocoran juga sebentar lagi akan bahasa Inggris Bu. Nah itu keresahannya karena kenapa anak dari SD sampai SMA nggak bisa bahasa Inggris, itu keresahannya. Jadi tidak semua mungkin mata pelajaran, mungkin yang hanya ada keresahan-keresahan yang terjadi. Itu Bu, bocoran aja. Tapi kayaknya nggak semua sih ya Bu. Ada beberapa. Saya tahu Pak, kemarin yang berangkat ke daerah Jawa Timur yang hasilnya dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PGSD kalau tidak salah, itu BK ya? Nah, itu sedang berangkat hasilnya ke Jawa Timur. Insya Allah pulang ke sini, mereka sekarang sedang diklat secara virtualnya. Insya Allah nggak lama lagi kawan-kawan ya seperti Pak Bu Matifa, Pak Danar akan terus. Nggak lama kok. Paling besok ke depan 5 bulan. Iya. Ya itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanya? Baiklah, sudah cukup. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Ambil yang baik saja Bu, yang tidak penting dilupakan saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.